Giring PSI sebut Anies pembohong. Bukan cuman itu bro, ditulis oleh Manuel di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Anies Baswedan ini adalah gubernur yang paling mengerikan di sepanjang sejarah. Manusia ini adalah manusia yang menang dengan isu SARA yang menggebu-gebu dikeluarkan oleh pendukungnya, yakni klan Rizik yang adalah orang impor juga. Dia ini gembira bisa memimpin kota Jakarta yang kalian tinggali, karena seberapapun keburukannya pasti dia ini aman-aman saja. Anggaran-anggaran janggal pun lolos, tidak ada yang bisa mengikatnya. Disebut bodoh pun dia tidak peduli, karena uang rakyat yang ada di tangannya begitu besar. Selama ini kita tahu kalau banyak sekali kejanggalan anggaran yang dikerjakan, namun dia kelihatannya mahir dalam memposisikan orang-orang penting atau merangkul orang-orang penting di dalam tubuh instansi negara, salah satunya KPK. Dia ada novel Baswedan di dalamnya. Tanpa novel, Anies ini bukan apa-apa. Selama novel di KPK, kejanggalan anggaran Anies ini seolah-olah hilang, tenggelam, tidak ada apapun yang bisa menyentuhnya. Ditambah lagi ada orang di BPK yang pernah komentar pedas soal Formula E, dipindah ke Papua, dekat dengan teroris KKB. Ngeri kan? Selama ini kita tahu bahwa Anies Baswedan ini adalah sosok yang cukup sering disebut-sebut. Apakah karena pencapaiannya? Mimpi? Apakah karena mahirnya dia memimpin kota? Anjay, geli gue. Jadi sebenarnya namanya sering muncul karena dianggap orang yang paling aman dari bidikan KPK BPK. TWK sepertinya tidak efektif karena hanya 50-an lebih kadrun saja yang dibuang. Masih ada orang-orang yang mendukung Anies di KPK. Percayalah, 50-an orang dari 1000-an pegawai di KPK nggak seberapa. Masih ada gurita-gurita. Jangan bilang otaknya masih ada di KPK. Pemanggilan KPK oleh Anies ini bisa dilihat dari dua sisi. Kalau orang biasa pasti senang karena akhirnya oligarki politik di DKI Jakarta akan lepas. Tapi kalau orang yang matanya lebih jauh dan cakranya terbuka 7, tidak akan serta-merta percaya, karena yang dilihat oleh orang-orang dengan mata batin yang tajam bukan sekedar dia dipanggil. Karena apa? Bukti sudah sangat jelas, dia yang tanda tangan persetujuan pembelian lahan itu. Tanda tangan Anies itu sah. Mau basah atau cetakan, mau becek atau stempel, itu Anies yang tanda tangan. Jadi kalau berdalih bukan dia yang tanda tangan atau tanda tangan itu dicatut, ya tetap salah Anies Baswedan. Makanya nggak heran seorang politisi PSI mengatakan bahwa si Anies Baswedan itu pembohong. Dia ini tukang bohong, nggak mulut, nggak tindakan. Dia ini kayak junjungannya, ngibul. Pura-pura peduli adalah kebohongan gubernur Anies di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan presiden 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Kata Giring dalam keterangan resminya Senin 20 September 2021. Dia ini disebut Giring pembohong karena memang dia kerap kali menunjukkan sikap pura-pura peduli terhadap penderitaan rakyat. Tapi di akhirnya hanya banyak bacot dan banyak bohong. Pandemi ngoceh dari awal bahwa dia yang paling awas dan antisipatif. Tapi pada akhirnya, dia hanya sibuk ke kuburan. Mungkin mengingat jasa para pahlawan Yaman. Giring juga mengatakan bahwa Anies selalu kelihatan peduli penderitaan rakyat, padahal dia malah buang-buang duit. Di tengah pandemi, dia malah bayar uang triliunan untuk Formula E. Sekarang mau dipanggil atau tidak oleh KPK, yang seharusnya penting adalah soal Formula E, bukan soal korupsi tanah. Nilai korupsi tanah itu nggak gede, gampang berdalih. Sedangkan Formula E ini sepertinya kartu mati yang akan mengubur hari depan Anies buat Nyapres 2024. Kenapa? Karena sudah kelihatan bahwa dia ini melakukan persekongkolan meja makan sampai kenyang di balai kota. Kelihatan ada yang sedang ditutup-tutupi. Kenapa? Karena sama interpelasi saja kok takut. Padahal Ahok dulu menantang anggota DPRD untuk interpelasi Ahok. Kenapa sekarang justru DPRD membela Anies untuk tidak diinterpelasi? Saya yakin KPK ini tahu kalau yang sebetulnya bisa membuat Anies masuk bareng si Napoleon Bonaparte itu adalah kasus Formula E. Kenapa yang dipanggil soal korupsi tanah? Hanya orang yang mata batinnya terbuka bisa tanya hal ini. Kalau begini, rasanya Giring PSI kurang baik dalam mendeskripsikan Anies. Anies ini bukan cuman pembohong bro. Dia ini, silahkan dianalisis sendiri. Begitulah tanya-tanya. Bagaimana menurut Anda? Keren atau seram, Irjen Napoleon gebukin KC karena bela agama dan Allah. Ditulis oleh Jaya Wijaya di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru.
ketika mendengar berita bahwa Muhammad Kc digebukin oleh seorang irjen bernama Napoleon Bonaparte. Hal yang terlintas di pikiran penulis adalah, untung Muhammad Kc di Indonesia. Coba kalau di Perancis, mungkin kepalanya sudah tidak menempel di leher. Kadrun memang selalu semangat dalam hal membela Allah. Mereka tidak akan mempan dengan kalimat Tuhan kok dibela. Ada dua alasan mereka tidak menghiraukan kalimat tersebut. Pertama, banyak dari mereka mengumpamakan dengan bagaimana kalau orang tua kita dihina. Kedua, mereka selalu ngeles kalau bela Allah bukan berarti Allah perlu dibela, tapi untuk membuktikan rasa cinta mereka kepada Allah. Dua alasan tersebut sebenarnya alasan yang sangat cacat logika. Tapi penulis tidak akan membahas hal tersebut kali ini. Mungkin di artikel berikutnya. Kali ini penulis akan membahas surat terbuka dari Irjen Napoleon yang dalam kesimpulannya membela diri bahwa dirinya melakukan penganiayaan atas dasar bela Allah. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin, bahwa saya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Komentar penulis, rahmat bagi alam semesta. Penulis maklumi saja, karena bagi Kadrun selama non-muslim masih hidup itu artinya toleransi dan rahmat bagi alam semesta. Toleransi dan rahmat yang merupakan kalimat positif di downgrade menjadi kalimat munafik dan menjijikkan. Siapapun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah SAW, dan akidah Islamku. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Komentar penulis, seorang polisi yang seharusnya paham hukum, tapi malah menjadi narapidana kasus suap tidak perlu sok keren deh. Tak ada yang menghina pun, dirinya sudah menunjukkan sendiri bahwa dirinya adalah orang hina. Main hakim sendiri padahal ada hukum yang berlaku. Membuktikan jabatan polisi tidak menjamin seseorang paham apalagi taat hukum. Tapi bagi Kadrun jelas kalimat di atas tampak begitu keren, laksana seorang pahlawan yang siap berjihad ke medan perang, mempertaruhkan semua nyawa. Selain itu, perbuatan Kc dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama Indonesia. Komentar penulis, kenapa nggak gebuk juga Yahya Waloni, UAS, Bibip, dan semua penghina agama tanpa pandang bulu? Jadi pahlawan kok pilih-pilih musuh? Justru dengan memilih-milih cuma gebukin yang beda agama, maka sangat-sangat menghancurkan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga menghapus semua konten di media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. Komentar penulis, seorang narapidana, seorang polisi yang main hakim sendiri, kok ngomongin adab sih? Lalu apakah dengan menganiaya seseorang yang belum ada vonis berkekuatan hukum tetap adalah perbuatan manusia beradab? Ups, lupa, buktinya Muhammad Kc masih hidup, itu artinya beradab ya? Oke lah kalau begitu. Akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap Kc apapun resikonya. Komentar penulis, lagi-lagi kalimat yang akan membuat para Kadrun terpesona dan menggelinjang dengan manja, seolah-olah sang narapidana adalah pahlawan yang gagah berani menanggung segala akibat perbuatannya. Padahal tanpa dia keluar-keluar, sudah seharusnya pemerintah memproses tindakan sang irjen yang main hakim sendiri. Jadi sebenarnya kalimat yang dia ucapkan sama sekali tidak ada maknanya. Kalau hukum memang tegak di bumi pertiwi, maka tanpa sang napi bicara pun sudah seharusnya beliau diproses karena main hakim sendiri. Tapi kalau hukum tebang pilih, maka tanpa sang napi bicara pun, maka dia akan aman-aman saja setelah main hakim sendiri. Jadi ada tidak adanya resiko bukan disebabkan oleh bacotan sang napi, melainkan tergantung mekanisme hukum yang berlaku. Kesimpulan, jadi mari kembali ke pertanyaan awal, apakah yang dilakukan Irjen Napoleon dengan dalil bela Allah ini keren atau seram? Penulis tutup dengan kutipan buku terlaris nomor 1 sepanjang masa, Guinness Book of Record, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Roma 2:24. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?